Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Intan Salisa, kelas 3L dengan NPM 0211222446. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi. Definisi komunikasi itu adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok organisasi, dan masyarakat menciptakan informasi agar terhubung dengan lingkungan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Cara komunikasi itu ada dua, verbal dan non-verbal. Komunikasi sejarah. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin komunis yang berarti sama. Komuniko, communicate, atau communicare yang berarti membuat sama non-verbal. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antar penyampaian pesan dan orang yang menyampaikan pesan. Pada awalnya, komunikasi itu digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan organisme. Sinyal-sinyal kimiawi pada organisme awal digunakan untuk reproduksi. Seiring dengan evolusi kehidupan, maka sinyal-sinyal kimiawi primitif yang digunakan dalam berkomunikasi juga ikut berevolusi dan membuka peluang terjadinya perilaku yang lebih rumit seperti tarian kawin pada ikan. Komponen komunikasi yang pertama, pengirim atau komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga, saluran adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka. Saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Yang keempat, ada penerima atau komunikate, adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang kelima, ada umpan balik, adalah tanggapan dari penerimaan pesan atau isi pesan yang disampaikannya. Yang terakhir, ada aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijadikan atau dijalankan. Model komunikasi linear yang pertama, komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Yang kedua, mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran dari orang lain. Yang terakhir, satu elemen yang penting bagi model interaksional adalah umpan balik atau feedback atau tanggapan terhadap suatu pesan. Ada model interaksional. Yang pertama, elemen kunci itu ada sumber, pesan, dan penerima. Yang kedua, seseorang hanyalah pengirim atau penerima. Yang ketiga, pandangan yang sangat sempit terhadap partisipan-partisipan dalam proses berkomunikasi. Terakhir, ada model transaksional. Yang pertama, pengirim dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Yang kedua, komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Yang ketiga, model transaksional berasumsi bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, kita berterusan baik dengan elemen verbal dan non-verbal. Yang keempat, peserta komunikasi atau komunikator melakukan proses negosiasi makna. Fungsi-fungsi komunikasi yang pertama, ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol adalah sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang ditetapkan oleh kita atau tidak, dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Fungsi kontrol menggunakan cara yang lebih force atau memaksa dan memberikan konsekuensi-konsekuensi nyata. Yang kedua, ada fungsi informasi. Komunikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan yang pada akhirnya melahirkan feedback atau tanggapan atau umpan balik. Yang ketiga, ada fungsi motivasi. Sebagai alat untuk memberikan motivasi kepada orang lain, tujuannya yaitu memastikan apakah orang lain tetap pada jalur yang kita inginkan atau tidak. Jika tidak, fungsi kontrol menggunakan cara yang lebih force,
memaksa dan memberikan konsekuensi-konsekuensi nyata. Fungsi motivasi lebih kepada cara-cara yang sifatnya soft, lembut, namun biasanya langsung mengarah kepada nuraninya. Yang terakhir, ada fungsi ekspresi emosi. Menyampaikan emosi apa yang kita rasakan melalui komunikasi. Biasanya hanya butuh untuk didengar untuk membagi beban emosi kita kepada orang lain. Tak jarang mengharapkan advice dan tanggapan lisan dari orang lain. Terima kasih. Thank you for watching.